Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan terlalu amat baik. Kami mau katakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku bawa pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
seluruh hidup kami, lewat seluruh keberadaan kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menaikkan syukur kami. Dan kami mau memberikan hati yang terbaik saat ini. Tanah yang subur, tanah hati yang subur untuk firman Tuhan ditabur. Untuk firman Tuhan, benih firman Tuhan tertanam di hati kami. Karena kami mau mendengarkan dengan seksama. Kami mendengarkan dengan penuh kasih dan kecintaan akan perkataan Tuhan. Dan kami akan merenungkannya Tuhan. Tidak hanya berhenti hanya mendengarkan, merenungkan. Dan kami akan melakukan firman itu, firman yang hidup, yang akan berbuah lebat dalam hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu, kami terima dengan ucapan syukur. Berbicara pada setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, terima kasih. Buat teman-teman Praise and Worship, setiap minggu seperti ini ya, kayak KKR di sini tiap minggu. Luar biasa. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Thank you so much loh. Dan karena saya juga punya histori sebagai orang seni, orang pemusik. Luar biasa teman-teman pemusik. Skill dan hatinya luar biasa loh Ibu Gembala. Once again terima kasih. Nama saya Adon Saptowo. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, Pastor Roy, Pastor Imelda buat kesempatannya. Thank you juga Brother Raslan yang sudah kontak dari beberapa minggu yang lalu. Saya bersama istri saya, Jess Pelopesi, kami sama-sama bergerak di bidang edukasi, early childhood education, dan memang Tuhan berikan kepercayaan basic dari tahun 90-an itu kami ada di Sunday School. Dan 2015 Tuhan percayakan kami sebuah sekolah namanya Sunshine Montessori Preschool. Saya lahir dari keluarga yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, tapi usia 3 tahun Bapak Ibu saya terima Tuhan Yesus. Saya lahir di Pecangaan dekat Jepara, lalu besar di Kota Bogor. Dan tahun 94 Tuhan berikan kesempatan saya sama band saya membangun sebuah band. Dan selama 25 tahun Tuhan berikan kesempatan untuk berkarya. Jadi mungkin kalau ada yang dulu tahun 90-an suka musik, ada salah satu band Indonesia namanya Bass Jam. Dan Tuhan taruh saya sebagai vokalis di situ karena Tuhan, saya percaya Dia berikan gift, Dia berikan karunia, salah satu Dia karunia dengan suara yang tinggi. Nah kemudian tahun 2017 suara yang tinggi itu Tuhan goyahkan karena saya percaya mungkin yang saya tahu adalah semua pemberian dari Tuhan. Yang Tuhan percayakan bisa kembali sama Tuhan, bisa diminta kembali sama Tuhan. Atau yang Tuhan titipkan sudah cukup waktunya dan Tuhan percayakan hal yang lain. Tapi 25 tahun bersama dalam bermusik itu sudah hampir setengah hidup saya. Sekarang usia saya 51 tahun. Tidak mudah saat itu, jadi saya mengalami sebuah goncangan dalam hidup saya. Sebuah badai dalam hidup saya. Karena tahun 2017 itu saya mengalami sebuah keadaan kondisi tulang. Kalau bahasa medisnya adalah osteopenia, tulang dengan kepadatan yang rendah. Sehingga dari tahun 2017 itu saya harus di treatment setiap 3 bulan. Dan itu terjadi atau saya harus lakukan, saya harus jalani seumur hidup saya. Sampai sekarang, every 3 months. Baru 3 kali injeksi kepada tulang saya untuk treatment tulang saya supaya menjauhi status osteopenia. Sehingga tulang saya semakin kuat. Ternyata yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, ternyata injeksi itu berimpact pada pita suara saya. Dan pita suara saya akhirnya mengalami penebalan. Luar biasanya pita suara yang tebal itu tidak bisa mencapai nada tinggi seperti sebelumnya. Jadi dia tidak bisa beresonansi seperti kalau kita dengar anak kecil, anak sekolah minggu suaranya tinggi melengking gitu karena pita suaranya tipis, masih tipis. Dan buat bapak-bapak mungkin semakin tebal gitu ya. Nah suara saya mengalami penurunan 3,5 nada dasar atau 3,5 oktav. Jadi cukup tinggi waktu itu dan turunnya juga sangat rendah 3,5 nada dasar. Sehingga suara saya seperti saat ini. Sudah secara medis dokter di Kuala Lumpur, beberapa dokter di beberapa negara mencoba untuk
mengupayakan mengembalikan pita suara saya ke posisi semula. Doa juga sudah dipanjatkan. Tapi saya percaya begini, ada dua jenis iman Bapak Ibu Saudara terkasih. Iman yang pertama adalah kita akan menerima mujizat karena kita percaya Tuhan itu ya dengan setiap janji dan perkataannya. Tapi ada jenis iman yang kedua. Iman yang pertama tadi iman yang memindahkan gunung. Iman yang kedua adalah iman di mana Tuhan mau kita mendaki gunung itu bersama dengan Tuhan. Mungkin gunung itu belum bisa belum bisa pindah, tapi Tuhan mampukan kita untuk melewatinya sebagai pemenang. Dan itu yang Tuhan izinkan sekarang kami alami. Jadi saya 25 tahun 2019 saya resign dari bermusik dan sekarang masuk kepada musim yang baru, Ibu Gembala, di dunia edukasi sama istri saya, dan terus menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan anak, pelayanan penyampaian firman. Tapi memang saya sedikit mengambil bagian dalam pelayanan praise and worship, nggak seperti dulu lagi karena suara saya nggak seindah kakak tadi yang memimpin pujian dengan luar biasa. Nah, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita perlu berdiri teguh karena setiap badai yang kita alami itu akan dialami oleh setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Maka tema hari ini saya ingin berkaitan dengan kemerdekaan yang masih kita rayakan merah putih. Harusnya kita stand firm. Ya, saya izin untuk kita membuka slide kita sama-sama. Saya berikan tema hari ini adalah stand firm, di mana kita bisa sama-sama untuk berdiri teguh meskipun apa yang kita alami. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun kita orang percaya, tidak berarti tidak ada masalah dalam kehidupan. Tidak berarti tidak ada badai dalam kehidupan. Saya melayani Tuhan dari tahun 91 sebagai guru Sunday School, sebagai Sunday School teacher. Di 2017 saya mengalami, bukan sebelumnya tidak pernah mengalami badai, pernah. Tapi buat saya 2017 ketika saya harus menjalani treatment dan pita suara terimpact lalu meninggalkan 25 tahun, itu buat saya badai yang cukup besar. Kapanpun bisa terjadi untuk saya dan saudara. Tuhan ingin kita tetap stand firm, tetap berdiri teguh. Karena badai itu kita alami. Gesekan kita alami. Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dimanapun kita ada, kita pasti akan digesek. Kita pasti akan diproses sama Tuhan. Dan apakah dalam gesekan itu justru kita akan roboh atau malah kita akan semakin bersinar menyerupai karakter Tuhan? September 2008 terjadi sebuah badai besar, ya, badai tropis di Texas, Amerika, dan di beberapa area lain. Tetapi yang di bagian Amerika yang cukup mengalami dampak yang cukup besar adalah di daerah Texas, dan badai tropis itu dinamakan Hurricane Ike. Di satu kawasan ada 200 perumahan, 200 rumah. Di antara 200 rumah itu semua sama-sama mengalami badai. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Ini pelajaran penting hari ini. Semua rumah mengalami badai Hurricane Ike yang sama. Tapi ada satu rumah ketika 199 rumah lainnya kolaps, hancur, roboh, kerusakannya parah seperti kita lihat dalam foto yang ada di slide ini. Satu rumah tetap berdiri teguh. Dan itu membuat media massa ingin tahu. Ketika pemilik rumah itu diinterview, ya kita lihat rumahnya masih berdiri teguh. Ketika pemilik rumah diinterview, dia tanya, mengapa rumahmu tetap stand firm, tetap berdiri teguh, ketika rumah yang lain tidak mengalami kemerdekaan dari badai, mengalami badai yang sama roboh, tapi rumah ini merdeka dari badai. Dia tetap stand firm. Pemilik rumah mengatakan seperti ini, saya pernah mengalami badai ini sebelumnya, badai yang serupa. Dan setelah badai itu, saya berhikmat, saya mengambil sikap proaktif merenovasi rumah. Tidak hanya tampak atasnya saja, bangunan atasnya saja, tetapi pondasi dalamnya saya renovasi setelah berkonsultasi dengan para ahli bangunan dan arsitektur, terutama orang-orang ahli dalam gempa bumi, dalam bencana alam. Dan pemilik rumah ini mendengarkan instruksi atau hasil konsultasi yang diterimanya,
Lalu dia menerapkannya dalam pembangunan rumahnya. Ketika September 2008 terjadi harikan Aik yang serupa, maka rumah ini tetap berdiri teguh. Karena apa? Dia sudah belajar dari badai sebelumnya. Lalu dia membangun rumahnya kembali dari pelajaran badai yang dihadapinya dengan pondasi yang lebih kuat. Tuhan itu sudah mengingatkan kepada kita. Alkitab, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah instruksi dari seorang konsultan yang luar biasa. Arsitek kehidupan. Bagaimana kita membangun hidup saya dan saudara, membangun rumah rohani kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya badai yang akan kita hadapi itu tidak akan menggoyahkan saya dan saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, ini pelajaran yang luar biasa tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa orang yang datang dan orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Tuhan katakan dia akan menyamakan. Kita berhenti sejenak di ayat 46 dan 47 ini. Di ayat 46 jelas, ini adalah harusnya posisi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan, kita memanggil dia Tuhan, Tuhan. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani digunakan kata Kyrios. Artinya adalah pribadi atau seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi atas hidup kita. Itu Tuhan, itu Kyrios. Pengertian yang kedua adalah orang atau seseorang yang bertanggung jawab, yang paling mengerti, yang paling memahami dan tentunya diberi otoritas untuk memegang kendali atas hidup saya dan saudara. Jadi ketika kita memanggil Lord Jesus, Tuhan, tadi selama penyembahan yang luar biasa dalam mengobarkan hati saya dan saudara untuk semakin mencintai Tuhan, itu kita berkali-kali memanggil nama Tuhan, Bapa, Aba. Itu artinya kita secara mulut kita dan hati kita mengakui, Engkaulah pemegang otoritas tertinggi atas hidupku. Engkau yang memegang kendali atas hidupku. Engkau yang berdaulat atas hidupku. Maka Tuhan di ayat 46 bertanyakan, kalau engkau memanggil saya punya otoritas tertinggi, menganggap Tuhan memegang kendali, dikembalikan sama Tuhan pertanyaannya, kenapa engkau tidak melakukan apa yang aku perkatakan? Kenapa engkau tidak melakukan firman yang sudah aku katakan dan tertulis dalam Alkitab? Karena itu berisi instruksi, berisi arahan hidup, berisi bagaimana kita membangun rumah tangga kita, berisi bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, berisi tentang bagaimana seorang suami berlaku pada istrinya, seorang istri bagaimana harus tunduk kepada suaminya, bagaimana hidup berjemaat, bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup dalam kemenangan, bagaimana kita mendengar bahwa kalau kita sakit gak perlu khawatir karena ada firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah telah disembuhkan. Firman yang Tuhan katakan itu berisi pengharapan, berisi kekuatan, dan semua arahan untuk hidup. Tetapi Tuhan katakan, kenapa kita tidak melakukan? Setelah ayat 46 ini, Tuhan membuat dua kategori. Kategori yang pertama adalah, saya berharap seluruh jemaat GBI LPG ini adalah jemaat yang ada di kategori pertama ini. Kategori pertama adalah orang yang datang sama Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak sampai berhenti di mendengarkan, tetapi dia melakukan firman Tuhan. Maka di ayat 48 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun.
stand firm. Amin. Ayat berikutnya. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tidak melakukannya, sama-sama datang, sama-sama mendengarkan, tetapi tidak melakukannya. Orang yang tidak melakukan ini sama dengan seorang yang mendirikan rumah, sama-sama mendirikan ya. Keduanya sama-sama mendirikan, tetapi perbedaannya di atas tanah tanpa dasar, tanpa pondasi. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Yang tadi kokoh dibangun tidak dapat digoyahkan. Yang berikutnya segera, instantly, gak pakai tunggu lama-lama, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, orang yang melakukan firman Tuhan itu mengalami dua bencana yang lebih dahsyat loh. Air bah dan banjir. Ada perbedaannya. Tetapi di ayat 49, di ayat 49 dikatakan orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu hanya mengalami apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Banjir saja. Kalau kita belajar dari firman Tuhan yang sangat sederhana itu, ada dua tipe pembangun, sama-sama membangun rumahnya. Tapi Tuhan katakan yang satu dianggap Tuhan sebagai builders karena dia membangun, mendengarkan setelah berkonsultasi sama Tuhan, dia membangun rumahnya di atas dasar, dia menggali dalam-dalam. Tetapi yang satu lagi dikatakan Tuhan hanya sampai mendengarkan, tapi apa yang didengarkan gak dilakukan. Dia bangun di atas tanah tanpa dasar. Yang satu bijak, yang satu bodoh. The wise, the foolish builder. Ada tiga perbedaan di situ. Yang pertama, sama-sama mendengarkan. Maaf, persamaannya. Mereka sama-sama mendengarkan. Sama-sama datang, sama-sama mendengarkan. Yang kedua, yang bijak, yang mendirikan rumah dengan bijak, itu tidak hanya mendengarkan, tetapi dia mengasihi firman Tuhan. Cara mendengarkannya ternyata berbeda. Kalau orang yang bodoh hanya sampai menyukai, oh firman Tuhan ini keren, firman Tuhan ini bagus, amin, amin, amin. Tapi seketika mungkin dia akan lupa karena dia tidak menyimpan dalam hatinya. Dan perbedaan yang paling signifikan adalah orang yang bijak dia taat melakukan. Orang yang bodoh dia tidak taat, disobey, do nothing, tidak melakukan. Mengalami badai yang sama, bahkan orang bijak ada air bah, ada banjir. Mendirikan yang sama, bedanya adalah satu dengan dasar, satu. Nah, perbedaannya di mana? Ternyata waktu Tuhan katakan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harusnya menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang punya otoritas. Amin. Dan pegang kendali. Sehingga kalau kita tahu, kita menyadari, kita mengakui dia Tuhan pemilik hidup saya, menebus hidup saya, dia tinggal dalam hidup saya, dia pemilik hidup saya. Kita bisa berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus yang hidup di dalamku. Maka dia akan mendengarkan seperti ini. Mendengarkan firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan dengan pengertian. Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dengan pemahaman. Jadi full ears. Kalau kita mungkin mendengar bahasa Inggris full ears, itu artinya waktu mendengarkan pasti ada fokus yang diberikan, ada perhatian yang diberikan. Kita bisa berada di tengah mall bersama rekan-rekan kita. Kita bisa makan di food court di sebuah mall. Nanti setelah ini kita mungkin ada beberapa makan sama-sama. Di mall itu kita akan mendengar banyak orang ngobrol, banyak orang berbicara, ada anak-anak kecil berlari, ada suara musik dari mall ini mungkin, lalu ada bunyi-bunyi yang lain, ada pramusaji menawarkan makanan, pokoknya banyak sekali. Tetapi kalau kita makan,
bersama teman kita, bersama saudara kita, keluarga kita, dan orang itu ngajak ngobrol sama kita. Meskipun begitu banyak suara yang lain, pasti kita akan mendengar, bagaimana maksud kamu? Sorry tadi aku gak kedengaran. Kita akan full ears, mendengar dengan pengertian, mendengar dengan pemahaman. Membaca dengan pengertian, membaca dengan pemahaman. Sampai gini, oh iya, minggu lalu saya gak hadir ke ibadah karena ada pekerjaan. Jadi mengerti yang ditanyakan, menjawabnya sesuai. Itu full ears. Maka orang yang bijak ini, dia mendengarkan firman Tuhan dengan penuh pengertian, dengan penuh pemahaman. Sampai akhirnya mengerti apa yang didengar dan dia menyetujui. Sama dengan saya dan saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan, kalau kita mendengar dengan pengertian, mendengar dengan pemahaman, maka kita akan berakhir gini, Tuhan, saya setuju dengan firman-Mu. Saya setuju bahwa untuk membangun rumah tangga ini perlu ada keharmonisan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Untuk membangun sebuah bisnis ada SOP yang Alkitab itu sudah tuliskan, bagaimana kita punya integritas sebagai orang-orang yang ada di marketplace. Untuk kita melayani Tuhan, Tuhan sudah ada atur sebaiknya pelayan jemaat itu seperti apa. Itu sudah ada semua. Untuk hal yang lain, dia mendengarkan, maka dia akan menyetujui firman itu. Ketika kita mengerti, memahami, dan menyetujui pentingnya firman Tuhan yang berisi petunjuk, karena ini berkaitan dengan membangun rumah. Firman Tuhan itu seperti blueprint. Sebelum bangun rumah, kalau zaman dulu mungkin belum ada arsitek ya, kita bangun seadanya gitu. Tapi saya percaya di zaman sekarang gak ada orang membangun rumah tanpa gambar dulu, tanpa ada rancang gambarnya, tanpa ada RAB-nya, tanpa berkonsultasi. Dan firman Tuhan itu adalah blueprint untuk kita membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan. Kalau kita gak ikuti aturan ini, maka perhatikan beberapa bangunan kita dengar kolaps, ternyata terjadi korupsi. Sehingga apa? Biaya yang dikeluarkan tidak seperti seharusnya. Berarti apa? Pilar-pilar, pondasi, kekuatan gedung tidak dibangun seperti RAB rancang yang seharusnya. Tidak seperti blueprint yang seharusnya. Maka kita sering dengar, ada mall tiba-tiba runtuh, ada gedung tiba-tiba runtuh, karena tidak dibangun sesuai seperti instruksi sebelumnya. Nah, kata melakukan itu menjadi penting. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam bahasa aslinya adalah poieu. Boleh sama-sama yuk katakan, kita belajar poieu. Luar biasa. Melakukan di sini adalah gini. Ada faktor setuju. Karena mendengar dengan pengertian pemahaman tadi, ada faktor menyetujui firman Tuhan yang kita dengar, lalu kita mau melakukannya. Nah, itu poieu. Gak mungkin kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita gak setuju dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan firman Tuhan itu semuanya baik untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tahu hidup saya dan saudara. Maka poieu itu ada faktor kita menyetujui, kita sepakat sama Tuhan. Sepakat Tuhan, kalau saya belum menerima kesembuhan, saya sudah menerima kesembuhan. Realitanya bisa seperti itu. Kita belum menerima, tapi firman Tuhan katakan, oleh pilur-pilur Yesus engkau telah disembuhkan. Itu yang harus kita pegang. Jangan, saya belum sembuh, saya masih berproses, saya pun masih di treatment Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi dalam iman saya dan Joyce, kami telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Treatment masih dijalankan gak apa-apa. Tapi di realita imannya adalah kami sudah disembuhkan. Saya sudah disembuhkan. Nah, poin yang kedua adalah berarti dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan tahu kok kita ini penuh dengan kelemahan. Maka arti yang kedua poieo adalah melakukan dalam arti exercise atau melatih diri. Melatih diri apa? Melakukan firman Tuhan yang kita dengar dan setujui sampai kita berhasil melakukannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Contoh, untuk kita
bisa menjadi orang yang sabar. Orang berhasil dalam menang atas kesabaran. Kita orang sabar. Itu gak langsung instan disabar kok. Perlu beberapa hari, perlu beberapa minggu, perlu beberapa tahun. Jangan katakan perlu beberapa dekade ya. Cukup beberapa tahun saja. Itu sekolah kita untuk kesabaran. Tuhan izinkan kok. Poeo saja kamu berlatih melakukan firman Tuhan sampai kamu excellence melakukannya. Di sekolah kami Montessori itu ada namanya pengulangan untuk anak-anak, repetisi. Anak-anak ketika diajarkan pertama kali mereka belum tentu langsung bisa. Tapi guru diminta untuk sabar, mengajarkannya lagi berulang-ulang. Seperti Alkitab katakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu ini berulang-ulang firman Tuhan. Maka Tuhan juga tahu kita tuh kadang-kadang lemah, belum tentu langsung bisa mengampuni. Aduh sakitnya tuh di sini Tuhan, nggak bisa langsung ngampuni. Kalau kemarin diinjek orang sih bisa ngampuni, mobil keserempet, rumah tangga kami diganggu, belum tentu gampang mengampuni. Tuhan katakan, poieo, berlatih, lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berhasil melatih diri kita, maka poieo yang ketiga berarti melakukan, mengerjakan firman Tuhan itu sampai tujuan firman Tuhan itu tercapai dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang stand firm. Rumah tangga sedang ada badai, kita akan tetap stand firm. Kita akan tetap bersama-sama minta hikmat Tuhan untuk kita bisa melewati masalah ini. Engkau sedang mengalami satu badai sakit, engkau tetap stand firm sama Tuhan. Engkau tidak menjadi kecewa sama Tuhan. Engkau tidak menjadi bertanya-tanya atau berbantah-bantah sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya ngalamin ini Tuhan? Kenapa pita suara saya ngalamin ini Tuhan? Udah 25 tahun Tuhan, kenapa gak pas 1 tahun saya berkarya baru Tuhan ambil? 25 tahun Tuhan, udah kebanyakan. Aduh susah banget untuk melepaskannya. Itu kita udah mulai goyah roboh. Tapi orang yang stand firm, mengalami masa sulit, masa sukar, masa rumit dalam hidup, tetap teguh imannya, tetap gak bertanya apapun sama Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan imannya. Maka saya dorong kita semua, mari kita lakukan firman Tuhan, poeo ini, karena satu, setuju. Yang kedua, mau melatih diri kita, terus melatih diri sampai kita tekun melatihnya. Dan kita berhasil melakukan firman Tuhan ini seperti tujuan yang Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka kita menjadi orang yang bijaksana. Saya kasih contoh. Orang yang sudah dekat sama Tuhan itu bisa kok waktu melakukan firman Tuhan tidak dengan segenap hati. Contoh Petrus. Pada waktu itu Tuhan ada di sebuah tepi danau. Dan Tuhan mau melayani orang-orang yang ada di tepi danau. Dan dia melihat ada 2 perahu, salah satunya perahu Simon Petrus. Dan Tuhan minta, oke, saya masuk ke perahumu ya Simon Petrus. Tolong bertolak sedikit ke tengah. Supaya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang bisa didengar oleh banyak orang. Lalu Tuhan Yesus menggunakan perahu Simon Petrus itu dan berkhotbah. Orang-orang mendengarkan. Setelah Yesus berkhotbah, itu pagi menuju siang hari ya, sudah agak siang. Yesus katakan sama Simon Petrus, coba bertolak lebih lagi ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu dan tangkaplah ikan. Tapi Simon Petrus bersama rekan-rekannya ini sudah dari semalam sebelumnya, semalam malam menangkap ikan. Ketika Tuhan perintahkan, itu perintah gak? Bertolak ke bagian yang dalam, tebarkan jalamu. Tuhan punya satu rencana besar untuk Simon Petrus. Tapi lihat, ini responnya sebetulnya kayaknya positif. Tapi kalau kita simak di Lukas 5 ayat 5 ini sebetulnya gak terlalu positif responnya Petrus. Dia ngomong gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kemudian Simon Petrus menggunakan kata tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga. Kalau saya boleh ceritakan maksud dari Petrus ini seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus, yang nelayan itu siapa sih sebenarnya? Saya apa? Kalau pakai bahasa Jawa ya, saya atau sampean? Saya atau Anda? Petrus sedang membicarakan pekerjaannya, skillnya, pengalamannya.
Dia adalah nelayan. Dari kecil bapak ibunya nelayan, dia dibesarkan sebagai seorang nelayan. Kita tahu Tuhan Yesus, orang tuanya bekerja sebagai tukang kayu. Ya tukang kayu lagi top akhir-akhir ini ya. Tapi ini tukang kayu yang luar biasa. Tukang kayu yang pegang otoritas atas hidup saya dan saudara. Amin. Tukang kayu yang berdaulat atas hidup saya. Tukang kayu yang memegang perkataannya. Maksudnya Petrus gitu. Kamu kan tukang kayu, tahu apa? Ini dari malam ini. Emang kalau nggak ada ikan ya udah nggak ada ikan. Makanya dikatakan ini. Tapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku mau melakukannya. Jadi gini, ya udah deh. Karena kau aja yang nyuruh. Sebenarnya sih gue udah tahu nggak ada. Dan waktu dia patuh, obey, tebarkan jalannya. Mereka menangkap sejumlah banyak ikan. Sampai-sampai perahu Simon Petrus tidak bisa menarik jala itu. Dibutuhkan banyak teman-temannya untuk menolongnya. Itu contoh. Waktu kita melakukan firman Tuhan setengah-setengah. Berbantah-bantah dulu. Tapi Tuhan, sampai sekarang saya belum sembuh. Tapi Tuhan, kita berbantah-bantah dan Tuhan ingin kita lakukan firman Tuhan. Amin. Dalam ayat 48 dikatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Karena apa? Karena melakukan firman Tuhan. Jadi dasar atau pondasi yang dia gali adalah firman Tuhan yang didengarnya itu menggali hidupnya, membuang yang tidak baik dari seluruh kehidupannya, karakter yang tidak baik digali, dibuang, lalu diisi dengan firman Tuhan. Dasar yang teguh, instruksi yang terbaik, pengharapan yang sempurna, kekuatan yang luar biasa yang mengatakan I can do all things to Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka rumah itu tetap berdiri teguh. Karena apa? Dibangun di atas dasar firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hanya inilah makanya kita tetap bisa stand firm. Badai tetap alami, air bah tetap alami. Pasti Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah ada orang pelayan Tuhan gak mengalami sakit? Mengalami Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan kalau kita lihat perbedaannya, rumah ini tetap berdiri teguh. Dan rumah yang dibangun di atas tanah tanpa dasar itu hanyut. Kalau saya boleh ceritakan, apakah saya tidak mengalami masa sukar? Apakah saya tidak mengalami masa titik terendah ketika pita suara saya 25 tahun menemani dalam pelayanan sekolah minggu, dalam praise and worship, di dalam pelayanan firman. 25 tahun lebih melayani dalam saya berkarya bersama band saya. Tuhan membawa keliling ke banyak tempat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Apakah saya tidak ada di titik terendah saat itu? Saya ada di titik terendah badai itu. Tapi ketika firman Tuhan itu kita dengar dengan pengertian dan pemahaman, lalu di hati dan hidup kita menyetujui firman itu dan melakukannya. Justru ketika saya mau taat dan melakukan firman itu, saya dan Joyce menjadi kuat di tengah badai itu. Gak mudah loh, karena identitas saya yang digoyah. Maaf, mungkin dulu orang panggil saya Adon Base Jam. Itu identitas kemana-mana, mau ketemu rekan-rekan tukang parkir, orang-orang di mall, siapa aja. Mas Adon Base Jam. Nah, itu atribut. Itu panggilan dan melekat 25 tahun kok dipanggil gitu. Bahkan mungkin ya saya gak lupa sama nama artis saya Adon Saptowo. Tapi orang memanggil saya Adon Base Jam. Dan orang mengidentikan band saya dengan saya. Itu sebuah identitas. Tapi kemudian ketika pita suara itu terimpact dan saya harus meninggalkan 25 tahun bermusik. Meninggalkan karir yang Tuhan bangun dalam hidup saya. Itu menjadi gak mudah. Saya ingat firman Tuhan. 1 Korintus 10:13.
Tuhan tidak memberikan pencobaan, Tuhan tidak izinkan ujian melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan kita. Tidak pernah. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, Dia adalah Tuhan yang setia, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Nah, itu bukankah sebuah SOP, sistem kebenaran? Artinya ada penopang kebenaran dalam hidup kita. Waktu kita ngalami badai, waktu kita merasa aku hancur nih, aku goyah nih, Tuhan ingatkan, hei, ada kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Ada jalan keluar, Adon dan Joyce. Kami mulai bangkit. Yang tadinya bakal jatuh, stand firm. Enggak melebihi kekuatan kita, Joyce. Enggak melebihi kekuatan kita. Dan Dia tinggalkan kita. Sekali-kali pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Badai tetap ada, masalah tulang tetap ada, pita suara tetap goes down, tapi Tuhan tetap menyertai. Itu sistem kebenaran tuh. Lalu saya mulai bangkit dan Tuhan, apakah Roma 8:28 juga buat kami? Tuhan turut bekerja dalam segala hal, segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kami mulai bisa mengatakan dan mulai stand firm waktu berkata, jadi lewat apa yang kami alami, lewat treatment untuk tulang dan pita suara ini, Tuhan ikut merendanya, Tuhan ikut campur tangan dan mendatangkan kebaikan bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Yes, jawab Tuhan. Kami semakin stand firm. Lalu firman Tuhan yang lain, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, Yesus, yang memberikan kekuatan. I can do all things to Christ. Waktu kami mulai lemah, waktu firman Tuhan itu berkuasa, kami gak bisa langsung stand from Bapak Ibu Saudara terkasih. Kadang-kadang nangis lagi, lihat, aduh sayang banget ya 25 tahun. Aduh sayang banget pengalaman-pengalamanku itu. I can do all things to Christ. Dan waktu datang ke beberapa tempat, maafkan kalau saya boleh share. Untuk pita suara ini, saya waktu pelayanan ke Australia, ke Makau, ke Hong Kong, ke Singapura, Kuala Lumpur, saya coba loh ke dokter THT di sana. Dokter sama mengatakan, nggak bisa balik ke posisi semula, nggak bisa balik ke oktavmu yang semula. Tapi Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Karena firman itu sudah menjadi satu dengan saya dan saudara. Waktu kita dengar pengertian dan pemahaman, setuju dan melakukannya, itu sudah secara natural menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Maka itu yang membuat kita teguh. Kalau saya tidak melakukan, justru saya runtuh, saya roboh Bapak Ibu. Masalahnya gini, ketika kita punya masalah, kita tergoda untuk tidak melakukan firman Tuhan. Kita berlari ke tempat yang salah. Kita konsultasi sama orang yang salah. Ya udah, kamu tinggalin aja suami kamu. Kamu tinggalin aja istri kamu. Coba kita datang sama Tuhan. Tuhan katakan, Dia membenci perceraian. Dia akan berikan hikmat. Dia akan perbaharui kasih yang sudah mulai suam-suam kuku. Dia akan perbaharui. Rumah tangga itu akan kembali harmonis kalau kita pegang firman Tuhan. Rumah tangga kita gak akan roboh. Yohanes 14 ayat 23. Ternyata melakukan firman Tuhan, si orang bijak tadi dikatakan orang yang mengasihi Tuhan. Ini definisi mengasihi Tuhan. Maafkan, kalau kita baru di level menyembah Tuhan, ya itu mengasihi Tuhan. Tapi level yang sejati mengasihi Tuhan, dia tidak berhenti sampai memuji menyembah Tuhan saja, tetapi dia melakukan kata-kata yang dinyanyikannya. Kata-kata yang diangkat untuk menyembah Tuhan, itu dilakukan. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dahsyat gak hasilnya? Waktu kita Bapak Ibu melakukan firman Tuhan, nurut aja, taat aja. Hasilnya itu apa? Bapa dan Tuhan Yesus mengasihi kita dan tinggal diam bersama-sama dengan kita. Maka saya pakai tulisan itu, Jesus inside. Pastilah orang itu tetap teguh berdiri, kokoh berdiri, tidak tergoyahkan, ada air bah, ada banjir. Karena apa?
Jesus inside. Hidupku bukan aku lagi tapi Yesus yang ada di dalamku. Itu bisa dibuktikan hanya satu, lewat masa sukar, lewat masa-masa rumit, lewat masalah. Kalau bilang Yesus hidup dalamku, semuanya baik-baik aja nggak teruji Bapak Ibu yang terkasih. Pondasi yang kuat kayak tadi yang ngalami Hurricane Ike di Texas September 2008. Hanya satu yang tetap berdiri, kenapa? Teruji lewat badai. Sebelum ada badai 200 rumah tetap berdiri. Setelah ada badai Hurricane Ike, satu rumah yang tetap berdiri, teruji lewat badai. Sama dengan saya dan saudara. Dan saya lihat Bapak Ibu yang tetap hadir, setia sampai saat ini. Dari wajahnya orang-orang yang teruji oleh badai. Amin. Ada kata amin. Dan saya lihat wajah-wajah yang tersenyum. Pasti lewati badai. Kita pandemi menang, kita tetap setia datang ke sini. Amin. Lewatin pandemi bukan orang yang kehilangan pekerjaan, maaf, kehilangan orang terkasih. Kita tidak menjadi bertanya sama Tuhan atau malah marah sama Tuhan. Tapi semakin percaya ada rencana Tuhan yang besar dan besar dan saudara. Amin. Nah, Yesaya 48:18 ini luar biasa. Gelombang apa sih yang Tuhan akan kirimkan sama saya dan saudara kalau kita melakukan firman Tuhan? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka kalau maka itu berarti ada sebabnya sebelumnya, yaitu apa? Memperhatikan, melakukan perintah Tuhan. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Ini kayak air bah, tapi bahagia. The wave of happiness yang akan Tuhan kirimkan. Apakah badai masalah kehidupan tetap kita alami? Tetap. Tapi gelombang yang sama juga Tuhan kirimkan, yaitu gelombang damai sejahtera, gelombang kebahagiaan. Maka dia akan tetap stand firm. Dia akan tetap gini. Wow, 1000 rebah di kiriku, aku tidak goyah. Seperti lagu pujian tadi. 1000 rebah di kananku, aku tidak goyah. Seperti itulah sebetulnya stand firm. Rahasianya ada di sini nih, Bapak Ibu Saudara terkasih. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, saya ulangi sekali lagi. Karena Allah lah, karena Tuhan Yesus lah, Kyrios yang tadi kita panggil Tuhan, yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation, desire and power. Artinya gini loh, kemauan untuk mendengarkan firman Tuhan itu Tuhan yang kerjakan. Kita tinggal dikasih free will, mau apa enggak. Tuhan udah kasih, nah dengarkan firman Tuhan di GBLPG jam 10 tadi. Hari ini ya. Tapi pilihan ada di saya dan saudara. Kita mau dengarkan atau kita buka Instagram, buka Facebook. Pilihan ada di saya dan saudara. Engkau mau mendengarkan sambil engkau bermain dengan cellphone-mu, atau engkau mendengarkan firman Tuhan sambil pakai handphone untuk mencatat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar, kalau kita gak catat di hati atau di handphone atau di notes kita, itu akan menguap begitu saja. Itu pilihan ada di saya dan saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberikan kemauan itu. Lalu pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa melakukan firman Tuhan, itu juga Tuhan yang melakukannya. Bapak Ibu melangkahkan kaki ke sini, itu dari Tuhan. Tuhan yang ayo ibadah di Pondok Gede Plaza. Ayo bersekutu dengan saudara seiman. Katakan yes, mari kita melangkah. Bisa gak saat ini kita gak katakan yes masih di tempat tidur? Bisa. Sambil lihat Netflix? Bisa. Karena kita diberikan free will. Tuhan yang mengerjakan. Maka kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, Dia berikan kemauan, Dia berikan kemampuan kita, kuasa untuk melakukannya. Power by Jesus. Amin. Katakan, saya stand firm. Jangan pilihan yang kedua ini. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi firman Tuhan yang didengar
itu sampai di genderang telinga sini, nggak sampai ke otak dan hati kita. Maafkan saya harus mengatakan itu. Kita cuma dengar, mungkin kita ingat. Ketika kita diingatkan, gue udah tahu. Pernah ketemu banyak orang seperti itu waktu kita ada firman Tuhan menyampaikan, iya gue udah tahu kebenaran, udah tahu kebenaran. Bedanya dia enggan, tidak mau melakukan. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh. Hebatlah kerusakannya, segera loh, nggak pakai kata tunggu. Baru ada satu kejadian, seorang miliarder dari Inggris ya, ada di sebuah kapal pesiar ya, kalau nggak salah itu terjadi beberapa hari ini ya. Dihantam badai, itu kapal mewah yang harusnya punya daya safety atau keamanan yang sangat hebat, dihantam badai 10 menit atau berapa menit langsung tenggelam, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak berhasil menyelamatkan diri dan tidak bisa melewati badai itu. Segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 33 sampai ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, firman Tuhan, perkataan Tuhan, instruksinya Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya melakukannya tadi ya, melatih diri, melatih diri untuk melakukan firman Tuhan sampai kita berhasil. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Ada 2 pembangun di sini. Yang satu hanya sampai mendengarkan, yang satu dia membangun, menggali dalam-dalam. Lalu dia meletakkan dasarnya di atas batu karang yang teguh. Yang satu obey, yang satu taat, yang satu disobey, tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu saudara terkasih, pondasi itu hanya terlihat ketika kita mengalami badai, kekuatannya. Bagaimana pondasi itu tetap mempertahankan bangunan itu teguh. Ketika badai, pondasi itu akan teruji. Apa yang ada di bawah permukaan adalah yang terpenting. Sekarang saya dan saudara, Tuhan minta membangun rumah kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kita dengar dan taati. Dengar dan taati. Dengar dan taati. Dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Ketika kita mulai goyah, tetap lakukan. Terus lakukan. Setia melakukan. Karena pondasi itu tidak terlihat, tetapi itu penting. Kesimpulan yang kita ambil kedua buat Bapak Ibu saudara terkasih, membangun kehidupan di atas fondasi yang salah, berarti bukan firman Tuhan, bukan Yesus sebagai batu karang yang teguh, itu memboroskan waktu saya dan saudara, waktu dan tenaga. Saya percaya si pemilik rumah di Texas September 2008 yang dia tetap berdiri teguh, kalau ditanya, Pak, kira-kira Bapak lebih baik membangun rumah seperti ini sekarang atau sebelum-sebelumnya, Pak? Pasti jawabannya, ya kalau saya udah dikasih tahu bahwa Texas akan badai, air akan naik seperti ini, ya saya akan bangun rumah saya sekuat-kuatnya supaya bisa badai. Maka kalau kita bangun di atas dasar yang salah, kita akan membuang waktu dan tenaga kita. Tapi kalau kita membangun di atas dasar yang teguh, kita akan punya bangunan yang kuat. Kita diberi 2 pilihan membangun, sebelum badai atau setelah badai. Amin. Belajarlah dari kesalahan
belajarlah dari masa sukar, itu penting. Tetapi lebih penting ini, sebelum masa sukar datang, sebelum badai datang, firman Tuhan itu sudah ingatkan kita, bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan. Amin. Jika kita telah membangun hidup kita di atas Yesus Kristus, dasar yang teguh dan taat pada firman-Nya, ketika badai datang, tidak peduli berapa dahsyatnya, hebatnya badai, kita akan tetap berdiri teguh. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan kerinduan, kehausan, lapar untuk kita memilih kehendak bebas kita. Datang sama Tuhan, mendengarkan dengan pengertian, dengan pemahaman, dengan seksama, dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Membaca dengan pengertian. Kalau dapat broadcast message firman Tuhan, baca dengan pengertian, baca dengan kesungguhan. Lalu setujui firman yang kau terima dan lakukan firman itu. Maka firman itu menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Amin. Kita akan tetap berdiri teguh. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan ini dengan satu komitmen. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Saya boleh undang teman-teman presnya worship, kita bersama. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace into. How great the love that carries us to kindness. Wonder of truth, you're wonderful. So here I bow to lift you high.
So I want to lift you high, Jesus, be glorified in all things. I am yours. Waktu kita melakukan firman Tuhan, itulah penyembahan kita. So I want to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Yes, I am yours. I am yours forever. Kami milik-Mu Tuhan. Sekarang hari ini kami tahu dengan cara apa kami terus memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bagaimana kami bisa stand firm, tetap teguh, tak tergoyahkan, unshakable meskipun badai, masa sukar, masa susah kami hadapi. Ketika kami terus datang sama Tuhan. Ketika kami punya sikap mendengar firman Tuhan dengan pengertian, dengan pemahaman, dengan penuh mengasihi Tuhan, sampai kami menyetujui firman itu. Firman itu baik untuk kami dan kami mau taat melakukannya. Terus melakukannya karena setuju, terus melakukannya karena kami tahu kami sedang berlatih melakukannya sampai kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kami melakukannya sampai tujuan firman Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami. Tuhan berikan kelegaan hari ini untuk setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan sembuhkan yang sakit karena kami sudah terima kesembuhan oleh bilur-bilur dari Yesus. Tuhan satukan rumah tangga yang Tuhan mulai goyah, mulai goncang Tuhan Yesus. Engkau teguhkan mereka dengan firman-Mu, pondasi yang kuat Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa. Iman yang mulai goyah Tuhan kuatkan. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Ibu Gembala, Pastor Roy, Pastor Imelda. Tuhan berkati kedua hamba-Mu yang luar biasa ini untuk terus mengembalakan umat yang Kau percayakan di tempat ini. Menjadi umat yang teguh, umat yang stand firm karena mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati mereka sekeluarga dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Berkati seluruh jemaat. Kami terima firman-Mu, materaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap melakukannya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk hambanya Pastor Adon yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, juga pelayanan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan syukur kita, perpuluhan, dan mungkin kantong yang akan diedarkan. Kita memberi karena kita mengasihi, mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman untuk sepekan ke depan. Baik, persilakan. Shalom saudara, mari sama-sama kita saksikan LPG News minggu ini.
Saudara, ada 2 kegiatan doa di LPG Ministry. Ada ibadah menara doa dan ibadah life transformation. Nah, saudara, informasinya saudara bisa lihat di layar. Informasi Bible Study. Saudara, Bible Study diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi di tempat ini GBLPG. Ayo belajar dan menjadi berkat bagi sesama. Pelayanan pastoral, ada baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah atau tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Pak Bobi dan ayo dong saudara bantu kami untuk melayani saudara. Silakan follow media sosial LPG Ministry atau GBL Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga sangat diberkati melalui renungan harian yang terus akan update setiap harinya. Nah, berikut informasinya. Saudara punya talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan khususnya kita sedang mencari yang di bidang sound system saudara. Ayo dong saudara bergabung dan langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church. Di bidang ada bus sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan content creator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info cool, wilayah cool, dan gembala cool, saudara bisa lihat di layar. Untuk info pembangunan dan pengumuman tambahan, saudara juga bisa melihatnya di layar. Informasi YDJ yang Disciple of Jesus diadakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan. Untuk tanggal dan infonya, teman-teman, adik-adik semua bisa menghubungi Sarah. Saudara, demikian pengumuman minggu ini. Saya Fatih Gia pamit undur dari hadapan Anda. God bless you. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati siang hari ini. Melihat tangan-tangannya diberkati. Lambaikan tangan, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu Tuhan. Saya persilakan berbanyak. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Haleluya. Siang ini saya secara pribadi sangat diberkati. Terima kasih untuk Bro Adon bersama Ibu. Semua kita diberkati, amin.
lewat firman, lewat kesaksiannya. Saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh, amin. Dikuatkan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pekerjaan Tuhan siang ini atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Kekuatan Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Bahkan kebesaran, kekuasaan daripada setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama di tempat ini. Kami percaya itu tertanam dengan baik di tanah hati kami. Bahkan kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran-Mu yang membuat kami menjadi orang-orang kuat, Tuhan, untuk tetap berdiri teguh. Terima kasih untuk hamba-Mu Adon Sabtowo, Tuhan, yang Tuhan telah utus ke tempat ini untuk menyatakan firman Tuhan di tempat ini. Terus berkati hamba-Mu Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi kerinduan hamba-Mu, Engkau yang menggenapi apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap aspek hidupnya, bersama istri dan keluarga besar hamba-Mu. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang ini. Kami percaya semua kami mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya siang ini semua kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus itu yang menyembuhkan setiap kami. Bahkan setiap kami yang lemah dikuatkan, diteguhkan imannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar sepanjang minggu-minggu ke depan, di sepanjang hari-hari hidup kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam kedaulatannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga. Cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang terima berkat ini sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, ibadah kita yang kedua telah selesai. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, sampai bertemu lagi minggu depan. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersama.